Udah 2026 tapi masih ada aja yang takut beli mobil hybrid. Nah, Fronx kali ini di samping gue ini adalah tipe GL yang belum hybrid, cocok buat teman-teman yang misalkan masih takut dengan mobil hybridnya. Jadi di samping gue ini sudah ada Fronx tipe GL Automatic yang dijual sekitar 271 jutaan. Lebih murah sekitar 50 juta dibanding tipe SGX. Nah, mobil ini sebenarnya cocok buat teman-teman. Nanti gue bakal kasih tahu alasannya kenapa. Tapi sebelum itu kita ngomongin yang pajak SNK dulu nih. SNK sudah gue pegang. Di sini pajak SNK sekitar 3.200.000. Ini yang kalian bayarin tiap tahun. Jangan bingung ya kalau misalnya di sini kok ada 19 juta, ada apa segala macam. Ini karena mobil pertama itu sudah termasuk harga mobil. Tapi ada beberapa catatan kayak misalnya kalian tuh punya mobil kedua ketiga untuk daerah tertentu misalkan Jakarta itu kena pajak progresif. Jangan kaget ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu harga netnya segala macam bisa hubungi salesnya, nanti saya taruh di komen kalau enggak di layar. Nah, salah satu alasan utama adalah mobil ini pakai mesin non hybrid. Sekaligus gue mau kasih lihat nih mesinnya. Kode mesinnya itu K15B teman-teman ya. K15B tenaganya sekitar 103 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Nah, kita lihat sebentar ya. Nih layout mesinnya seperti ini. Jadi mesin yang sama dipakai juga sama XL7. Bahkan ada beberapa teman-teman penonton gue tuh suka bingung. Aduh, mendingan gue ambil XL7 atau Fronx ya. Sebenarnya beda peruntukan. Gampangnya mobil ini tuh lebih compact kayak gitu loh. Dapat peredam mesin juga, air intake-nya juga setinggi apa nih? Setinggi ini. Tuh, cukup tinggi. Jadi mungkin salah satu mobil SUV salah satu alasan gitu maksudnya ya. Kenapa mobil SUV itu cukup laris manis karena di Indonesia masih banyak jalan rusak, dikit-dikit banjir. Even kalau gue pulang kampung tuh ya, di Sayang kan sering banjir, air rob kan. Sehingga mobil SUV yang paling cukup laris manis. Halo Bapak Ibu Suzuki Lovers, balik lagi dengan saya Edwin Setiawan di Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, patokannya itu di Terminal Pulau Gadung. Bapak Ibu bisa miliki XL7 ini dengan DP 25 jutaan atau angsuran di angka 5 jutaan. Ya, Bapak Ibu, di samping saya ini ada SUV Coupe-nya dari Suzuki. Bapak Ibu bisa dapatkan Fronx ini dengan DP 25 juta atau angsuran di angka 4 jutaan. Oke, Bapak Ibu, di samping saya ini ada Suzuki Grand Vitara MC. Bapak Ibu bisa miliki DP dengan 30 juta atau angsuran di angka 7 jutaan. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan tukar tambah atau trade-in dari unit lamanya ke mobil baru, di sini kita ada layanan auto value. Di mana unit lama Bapak Ibu masih bisa pakai sampai dengan unit barunya itu turun di rumah. Plusnya lagi dapat cashback sekitar 4 jutaan. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive atau langsung pemesanan unit, Bapak Ibu bisa hubungi saya di 0811 1997 081 atau janjian di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Terima kasih. Tentunya alasan selanjutnya adalah efisiensi. Wah, berarti mobil ini belum hybrid, nggak irit dong. Menurut gue irit teman-teman. Gue suka baca-baca gitu loh. Kalau mobil kayak gini, compact banget kan. Panjangnya sekitar 3,9, wheelbase-nya sekitar 2,5. Itu menurut gue cukup irit. Tadi gue lihat di average itu sekitar 1:13, tapi gue yakin tergantung kaki nih. Mungkin kalau kalian pakainya santai mungkin bisa ketemu 1:15. Tapi semacet-macetnya 1:13 sih udah cukup irit. Dan luar kota gue yakin bisa nyentuh 1:19, 1:20. Meskipun bukan hybrid lagi pula, hybridnya yang GX sama itu kan juga mild hybrid kan. Nggak bener-bener mobilnya tuh bisa mati gitu loh. Jadi hybrid itu cuman kayak ngebantu, ngedorong, ngasih tenaga sedikit gitu. Meskipun ada sih rasanya kalau kalian biasanya nyetir mobil pasti tahu. Dan karena ini mobil ala-ala SUV, tentunya arc wheel dari bumper depan, side skirt itu juga bahan dop. Jadi kalau ada kena kerikil itu nggak langsung kena ke bodi nih. Profil ban 195 60 ring 16. Cakramnya cuma depan doang. Gue nggak tahu sampai kapan nanti dikasih cakram di belakang. Mungkin pelan-pelan ya. Untuk yang Vitara kan sudah dikasih cakram. Tidak ada kamera-kamera 360 dan dia juga belum ada untuk yang ngunci kayak tipe GX, XJS kan ini bisa kebuka salah satu, ini nggak bisa. Tapi nanti gue bakal coba salah satu sih. Dan ala-ala SUV dikasih roof rail. Dan nggak lengkap kalau gue tadi ngebahas konsumsi BBM, nggak ngebahas tangki BBM. Tangki BBM letaknya sebelah sini. Oh, saya lupa. Dia harus dibuka dari situ guys. Dia sebelah kiri dan itu bisa muat sekitar 37 liter. Gampangnya gini loh. Mobil kalau tangki BBM semakin kecil, berarti dia semakin irit. Alasan selanjutnya tentunya adalah fitur keselamatan. Sudah dilengkapi dengan dual airbag. Ya memang dual sih, dual airbag. Terus rem ABS.
itu kepake loh pada saat kalian lagi kenceng, ngerem mendadak, mobil masih bisa kendaliin. Dan untuk varian yang tipe GL ini sudah dilengkapi dengan hill hold control atau hill start assist. Jadi pada saat ditanyakan dia bisa nahan beberapa detik. Itu kepake loh sebenarnya. Ngomongin desain, nih desainnya gue suka loh. Jadi tampak belakang mobil ini kalau yang brand apa tipe lain kan mungkin kayak suka dikatain penyadapan banget gitu segala macam. Ini menurut gue adalah lampu belakang itu cakep ya. Dia dikonsepin banget gitu loh. Senada dengan depan, yang depan tuh kayak kuku macan kan. Looksnya oke kan, even tipe GL sekalipun ya. Terus antenanya sudah shark fin, spoiler, ada defogger juga. Sensornya juga ada, terus ini kamera. Cuma bedanya adalah yang untuk tipe GL ini dia nggak nyala. Yang nyala tuh baru di tipe GX. Tadi beberapa kali gue suka salah nih. Untuk buka bukan di sini, tapi di sini guys, teman-teman. Cuman karena ini belum ada smart entry, jadi kalian buka tutupnya harus di unlock kayak gini teman-teman. Tuh, pencet unlock dulu. Nah, tapi tenang aja, dapat separator dan bagasinya cukup gede, bahkan bisa muat saya nih. Saya masuk tuh masih bisa. Ban serepnya letaknya ada di bawah situ dan itu masih kaleng biasa sih. Di sini cuma ada letak dongkrak, tidak ada kayak misalkan port USB atau power outlet, nggak ada, cuma ada lampu bagasi aja. Tapi kita setuju ya, tampilan tampak depan, samping, belakang cukup memikat. Bagian dalam, kita duduk dulu, ngerasain nyaman apa enggak nih. Oke, alasan selanjutnya tentu kita bahas dari segi kenyamanan nih. Kenyamanannya gimana ya? Gue secara pribadi, jok fabric itu ternyata gue suka-suka aja. Kenapa gue jadi trauma atau enggak? Oke, sorry ya ini nyala nih. Jadi, gara-gara jok gue fabric, gue ganti jok kulit. Apa akibatnya? Pemasangannya nggak rapi. Ternyata makin kesini kelihatan kalau jok nggak ori itu beda banget gitu loh. Mungkin kalau yang joknya mahal banget beda ya. Ini cukup oke. Jadi di badan tuh nggak apa ya, ada pori-pori kan sehingga nggak mengkeringatan. Terus di sini bahannya fabric juga untuk di bagian untuk rim. Nah punya gue gara-gara gue ganti itu pada ngelokop semua. Setirnya sudah tilt doang, teleskopik belum. Jadi penting banget buat kenyamanan teman-teman sebelum beli kalian coba dulu nih event tipe GL, GX posisinya pas nyaman apa enggak deh gitu. Terus lampu sudah auto, manual level ini kepake banget pada saat kalian misalkan masuk perumahan ya. Kadang-kadang lampunya terlalu dongak ya, kalian bisa atur. Terus kayak ada tempat cup holder, port USB, car charger, AC-nya semburannya juga cukup lengkap atas bawah. Defoggernya juga cukup lengkap depan dan belakang juga sudah ada. Terus kayak misalnya ini konsolnya juga bisa dimaju mundurin dan beberapa pilihan ya misalkan ya. Ini kan bahannya masih plastik, tapi ini kalian lihat deh build quality-nya. Kadang-kadang gue perlu tes nggak sih kayak krek. Ini solid banget loh. Ini solid banget. AC-nya juga cukup dingin. Jarak kepala juga cukup oke. Terus di sebelah sini sun visor-nya sayangnya ya belum ada kaca dua-duanya, jadi kalian harus nambah sendiri. Terus ya itu nih ya, tadi gue lagi coba ya untuk Apple Android Auto ya, secara wireless belum, cuma nanti kayak gue harus tanya, atau mungkin teman-teman nanti bisa tektokan sama Mas Edwin, Mas ini sudah support nggak? Khawatirnya saya yang kurang paham gitu loh, karena ini memang harus praktek, tapi kalau untuk SGX sudah bisa sih. Ini lebih kecil juga sih kayak gini. Tapi so far, kalau untuk pakaian harian, mobil ini saya rasa juga perawatannya cukup gampang, apalagi ya dia non-hybrid, jadi kalian nggak perlu mikirin nanti baterainya, kalau misalkan baterai untuk hybridnya ya, apakah nanti swak dan segala macam, ini lebih worry free. Oh ya, gue biasa naik mobil 3 baris, terus naik mobil ini berasa banget loh compactnya. Dan kita buktikan dengan mobil non-hybrid apakah cukup responsif. Karena ada beberapa yang suka komen adalah Front tuh lemot ya, dan segala macam. Nah teman-teman di tuas transmisi ini tuh ada overdrive ya. Kalau kalian mau nyalip tuh kalian bisa pakai. Nanti gue tes di sebelah sana aja. Ini tanpa overdrive ya, pakai D doang. Memang ada hentakannya cukup berasa, tapi gue pribadi masih suka-suka aja sih. Jadi kayak berasa kita ngendarain mobil beneran gitu loh. Oke, remnya juga cukup nyaman. Kita tidak bisa ya tes kenceng-kencengan di sini ya. Tapi setidaknya kalian gue cobain di jalan-jalan konblok. Terus nanti ini di jalan yang agak rusak sedikit. Mobilnya berasa compact, visibilitasnya cukup oke. Kabinnya juga cukup kedap sih gue bilang. Nah ini di jalan yang agak rusak tuh. Karakter dari suspensinya dia itu nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu empuk. Kalau empuk itu justru kadang-kadang menurut gue malah bikin kayak suka pusing nggak sih? Tuh.
ya kan? RPM-nya naik dulu 2000 dulu, turun. Nah, di sebelah sini nanti agak kenceng sedikit ya, teman-teman ya. Nah, di sini nih. Kita pakai overdrive, ini OD ya. Justru kalau dipencet tuh OD-nya tuh off loh guys, jangan salah loh. Dipencet tuh OD-nya off. Kalau dipencet lagi on. Jadi defaultnya tuh OD malah on. Gitu. Semoga paham ya. Kalian harus cobain. Jadi kesimpulannya gimana Mas Teguh? Dengan harga 271 jutaan, mobil ini cocok buat siapa sih? Cocok buat teman-teman yang pengen mobil compact dari Suzuki yang mau beli Baleno udah nggak bisa lagi karena sudah diskon juga kan, ganti ini. Dan ini tidak ada baterai hybridnya dan mesinnya masih AT konvensional. Ini cocok buat teman-teman yang buat harian, tapi kayak misalnya masih takut-takut untuk teknologi hybridnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang hybridnya, berarti larinya ke GX kalau nggak XGX. Gitu teman-teman. Harganya juga cukup terjangkau dan lagi pula harga ini juga setahu gue itu belum ada diskon. Nanti teman-teman bisa ngobrol nego diskon langsung sama Mas Edwin. Pemakaian konsumsi BBM tadi gue lihat 1:13, tapi kalau misalnya luar kota gue yakin bisa ketemu 1:18, 19 maybe kayak gitu. Dan mobil ini bersaing langsung sama Honda WRV, Toyota Raiza, bahkan Chery Tiggo Cross, terus apa lagi ya? Coba deh kalian mention, dan mungkin kalian yang sudah pakai mobil ini boleh sharing di kolom komentar ya. Gue bakal ngobrol sama marketingnya dengan Mas siapa nih Mas? Bu Edwin, Mas Teguh. Mas, ini harganya berapa? 271 belum diskon. Oh berarti ini varian GL, berarti varian paling murah untuk Matic-nya ya? Betul sekali. Nih, tanya aja ya, pasti banyak banget yang nanya. Mas, kalau misalkan ini 271 sekian, dibeliin XL7 dapat tipe apa? XL7 itu dapat yang beta. Dapetnya beta ya. Terus kalau misalnya gini, masih ada penonton gue yang suka bingung nih, aduh Mas mendingan Fronx tipe GL atau XL7 gitu? Jawabannya Lebih gimana? ke kebutuhan gitu. Jadi kan dia beda seatnya ya, yang ini 5, yang sana 7 gitu. Jadi beda kebutuhan, pilih yang mana. Udah, sesimpel itu ya. Terus kalau better mendingan ambil tipe GL, GX atau SGS, gimana jawabnya? Lebih ke orang yang kagak mau ribet, ambil GL. Oh gitu? Gitu. Dan ini maksudnya non-hybrid ya, jadi yang misalnya orang masih takut ya? Nggak ada perawatan lebih gitu Mas Teguh. Dan ini yang gue pasti ditunggu-tunggu ya. Gimana penjualan Suzuki atau gimana ya konsumen di tengah gempuran brand Cina gimana nih? Gimana? Alhamdulillah untuk brand Jepang sendiri khusus Suzuki masih aman Mas, masih stabil. Boleh sharing nggak bulan lalu Mas Edwin jualannya berapa? Alhamdulillah nutup di angka 6. Boleh cerita itu tipe apa aja? Oke, untuk Frontnya ada 2, Grand Vitara MC, XL72 sama R31. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih produk-produk itu masih fast moving ya? Masih banget. Nah, buat penonton yang misalkan masih bingung, aduh gue pilih yang mana segala macam itu, harus apa Mas langkah pertama Mas? Wajib test drive, jangan beli kucing dalam karung. Oh gitu Mas ya? Teguh. Wajib test drive, ketemuin salesnya, dan yang lebih penting jangan pernah transfer sama rekening pribadi. Oke. Gitu. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman. Tadi juga udah gue simpulin 5 alasan kenapa harus ambil GL yang Matic-nya. Dan next pengen dibahas apa tinggal komen aja. Kalau misalkan di reply-nya lama nih, follow Instagram kami berdua. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.